Hai, kenalin aku Dela Putri Nugrahi, mahasiswi semester 4 di Fakultas Psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Dela akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah BK Sekolah yang diampuni Bapak Riko Surya Pradana MPD. Langsung ke pertanyaan. 1. Menurut pemahaman Anda, apa persamaan dan perbedaan antara bimbingan dengan konseling? Baik, di sini saya akan menjawab perbedaan bimbingan dan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu terjemahan dari kata guidance, yang memiliki arti yaitu menunjukkan atau membantu. Sementara menurut istilahnya, bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan atau tuntunan. Nah, sedangkan konseling ini berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang memiliki arti menyerahkan atau menyampaikan. Nah, secara umum, konseling ini dapat dimaknai sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu bimbingan atau konselor, kepada individu yang mengalami masalah. Dan dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseling yang berlandaskan pada masalah yang dihadapinya. Memiliki tujuan secara khusus yaitu untuk membantu para peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya, baik dalam aspek pribadi sosialnya, aspek belajar akademiknya, dan karirnya, dengan memanfaatkan potensi yang ada pada diri individu tersebut secara optimal, hingga secara personal siswa dapat memahami dirinya sendiri. Pertanyaan kedua, terdapat 8 fungsi dari bimbingan dan konseling. Berikan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, 8 fungsi ini terdiri dari fasilitasi, fungsi pencegahan atau preventif, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, serta perbaikan. Yang pertama yaitu fasilitasi, berfungsi dalam memfasilitasi siswa yang membutuhkan konseling. Contohnya memberikan fasilitas seperti konseling kepada siswa yang membutuhkan konseling. 2. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan lain sebagainya dapat dihindari. Contohnya memberikan edukasi tentang bahaya dan efek dari narkoba. 3. Fungsi pemahaman, contohnya terdapat seorang siswa yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarganya, misalkan perpisahan atau perceraian orang tuanya. Nah, hal ini itu kerap dijadikan alasan oleh seorang siswa untuk mencoba menggunakan narkoba. Nah, di sini fungsinya yaitu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa narkoba itu bukan jalan keluar dari permasalahan yang dialaminya. Yang keempat yaitu fungsi pengentasan. Pada fungsi ini adalah ketika siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga membutuhkan bantuan konselor untuk memberikan dukungan agar dapat mengatasi permasalahannya. Contohnya, siswa yang membutuhkan motivasi dan dukungan atas hilangnya semangat belajar. 5. Fungsi pemeliharaan. Nah, pada fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan agar tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah menjadi lebih baik dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Contohnya yaitu tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa yang berprestasi agar semakin berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. 6. Fungsi penyaluran. Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan, yaitu meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu memberikan arahan dan dukungan terhadap kelebihan, bakat, dan minat yang ada pada diri siswa untuk menyalurkan di bidang yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Hal ini seperti pemilihan sekolah lanjutan, pengembangan minat dan bakat, serta perencanaan karir. 7. Fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan dan bimbingan konseling membantu siswa dalam proses penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Contohnya siswa dari sekolah reguler yang melanjutkan pendidikan ke sekolah berbasis keagamaan. 8. Fungsi pengembangan. Berfungsi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Contohnya menyediakan program bimbingan dan konseling yang sistematis dan tepat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika Anda lulus dari Fakultas Psikologi UNUR, profesi apa yang bisa Anda miliki? Apakah menjadi psikolog sekolah, konselor sekolah, atau psikiater? Jelaskan alasan dan perbedaannya. Baik, profesi apa yang bisa saya miliki? Pastinya saya akan lulus sebagai sarjana psikologi.
yang dapat bekerja pada berbagai bidang, seperti menjadi asisten psikolog di berbagai lembaga psikologi terapan, administrator tes psikologi, konselor, staf konsultan di bidang psikologi, lalu memberikan penjelasan perbedaan dari psikolog sekolah, konselor sekolah, dan psikiater. Baik, definisi dari psikolog yaitu merupakan orang yang berhak memberikan terapi dan konseling psikososial kepada pasiennya. Guru BK itu pasti konselor, yaitu memberikan bantuan dan arahan kepada siswanya, seperti memberikan arahan jurusan kuliah dan memberikan motivasi kepada siswanya. Yang pastinya harus memiliki kompetensi atau yang biasa disebut PPG. Nah, tetapi konselor itu belum tentu guru BK, karena konselor ini banyak jenisnya, seperti konselor bisnis, konselor sekolah, dan lain-lainnya. Psikolog sekolah itu berperan seperti memberikan tes EQ kepada siswanya. Nah, sedangkan psikolog klinis itu juga bisa di sekolah, tetapi lebih mengarah ke arah kesehatan mental siswanya. Lalu, apakah itu psikiater? Psikiater yaitu merupakan seseorang yang memiliki gelar dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter SPKJ, yaitu mereka yang setelah mencapai gelar dokter melanjutkan studi spesialis, yakni kedokteran jiwa atau yang disebut psikiatri, yaitu ilmu yang berfokus pada kesehatan jiwa. Nah, karena memiliki gelar dokter, sehingga psikiater ini memiliki lisensi untuk memberikan racikan atau resep obat kepada pasien yang membutuhkan bantuan obat-obatan, contohnya seperti bipolar, kecemasan berlebihan, dan lain-lainnya. Jadi, psikolog sekolah, konselor sekolah, dan psikiater ini semuanya saling berkontribusi. Sekian penjelasan dari Della. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa lagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.